Halo guys, welcome to Ruang Kripto Channel. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cocokmologi, teman-teman. Nah, jadi cocokmologi ini merupakan hubungan antara fundamental dan juga teknikal, teman-teman. Jadi cocokmologi itu biasanya kita mencocokkan dengan berita-berita fundamental, baik bad news dan juga good news. Dicocokkan juga dengan keadaan teknikal daripada koin tersebut secara sesungguhnya, teman-teman. Nah, biasanya cocokmologi ini memperdebatkan orang-orang yang menganut atau yang lebih memilih fundamental maupun orang-orang yang menganut teknikal, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya fundamental dan juga teknikal itu sebenarnya memiliki suatu relation, teman-teman. Maksudnya kayak fundamental dan teknikal itu jika kita digabungkan menjadi satu, itu sebenarnya sinergis, teman-teman. Misalnya, kita kasih contoh saat ini kita menggunakan Doge USDT. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemarin pada saat kira-kira tanggal 12-13 Aprilan atau 12 sampai 14 Aprilan ini mulai mengalami pump, teman-teman, Doge. Nah, kita juga bisa lihat di Twitternya Elon Musk. Nah, dia di Twitternya Elon Musk ini tanggal April tanggal 15 ini dan juga diikuti dengan April 17, Elon Musk ini memposting sebuah Twitter, yaitu Doge Barking at the Moon. Orang-orang yang menganut fundamental akan melakukan buy di tanggal 15 April ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat di chartnya Doge ini, tanggal 15 April di sini kan, teman-teman. Kita kasih tanda aja biar nggak bingung. Nah, di sekitar sini kan, teman-teman, tanggal 15 April. Sebenarnya Doge ini kalau misalnya kita lihat secara teknikal, Doge ini sudah membentuk bullish pennant, teman-teman. Nah, bullish pennantnya seperti ini. Membentuk bullish pennant yang seharusnya memang jika harga ini mengalami breakout, ini akan bisa melanjutkan kenaikan, teman-teman. Pola yang terjadi harusnya akan bisa seperti ini kan, teman-teman. Di sini dia breakout dan harusnya bisa seperti ini. Kemudian pada saat breakout ini bertepatan juga di tanggal berapa tadi? 15 April ini, teman-teman. Di sini kira-kira di 15 April ini Doge ini mengalami pump, teman-teman. Doge ini mengalami pump yang berlangsung terus sampai tanggal 16 April. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau cocokmologikan fundamental dan juga teknikal, itu sebenarnya berhubungan satu sama lain, teman-teman. Atau kaitannya itu sinergis. Jadi memang pattern daripada Doge ini menunjukkan adanya ingin pembentukan bullish pennant. Kemudian di breakout, harga beneran naik. Nah, pada saat harga bullish ini, Elon juga nge-tweet di Twitter yang membuat orang-orang tuh akhirnya juga masuk di Doge ini, teman-teman. Yang akhirnya memang ini adalah pattern bullish, di-tweet juga oleh Elon Musk, akhirnya juga harga ini semakin naik, teman-teman. Jadi anggapannya itu dalam tanda kutip ya, teman-teman. Dalam tanda kutip itu tweet dari Elon Musk ini itu seperti sesuatu yang sudah di-planning gitu, teman-teman. Jadi misalnya memang ini mau bullish, dihajar oleh berita yang bullish juga, berita yang good news. Akhirnya harga bullish. Nah, kemudian kalau bisa kita lihat di chart BTC USDT. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akhir-akhir ini BTC USDT ini ada berita juga mengenai Elon juga pernah memberitakan mengenai Bitcoin ini di Twitternya, teman-teman. Yaitu di sekitar tanggal 13 Mei. Kita cari dulu. 13 Mei di sini, teman-teman, di Tesla and Bitcoin. Nah, di sini Elon Musk ini mengatakan bahwa Tesla ini ingin stop pembayaran menggunakan Bitcoin.
Nah, akhirnya pada tanggal 13 Mei ini, orang-orang juga melakukan panic sell atau membuat harga Bitcoin ini menjadi drop, teman-teman. 13 Mei itu kira-kira di sekitar sini, teman-teman. 13 Mei, 13 Mei di sekitar sini. Nah, kemudian juga dihajar oleh berita mengenai Cina. Cina yang memban Bitcoin sekitar 2 minggu lalu. Ini beritanya teman-teman yang ini Cina. Nah, ini beritanya teman-teman yaitu mengenai China bans financial payment institution from cryptocurrency business. Nah, ini sekitar tanggal 18 Mei teman-teman. Nah, kemudian di tanggal 21 Mei yang tidak selang beberapa lama, China juga melakukan crackdown on Bitcoin mining atau melarang Bitcoin mining di negara China, yang akhirnya membuat para peminers di China itu akhirnya memutuskan atau ingin berpindah ke Amerika, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di tanggal 19 hingga 24 Mei. 19 hingga 24 Mei itu artinya di sini ini tanggal 19, teman-teman. Kemudian di tanggal 24 Mei itu di sini, teman-teman. Nah, di sini 24 Mei. 23, 24, oke. Nah, di sini terjadi berturut-turut berita bad news yang terjadi daripada Bitcoin. Nah, kalau kita breakdown melalui teknikal, sebenarnya Bitcoin ini memang ingin membentuk sebuah pola bearish, teman-teman. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di tanggal 21 Februari hingga tanggal 17 April ini, sebenarnya Bitcoin ini sudah membentuk rising wedge. Nah, seperti ini. Rising wedge yang harusnya target penurunannya daripada rising wedge itu seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ternyata benar, ini harga turun sampai sekitar support terakhirnya, teman-teman. Support terkuat di angka 29 hingga 30 ribu. Nah, kemudian selain daripada polarizing wedge ini, Bitcoin ini sebenarnya juga membentuk pola bearish, yaitu head and shoulders. Nah, bisa kita gambarkan pola head and shoulders-nya seperti ini, teman-teman. Ini adalah left shoulders, kemudian ini adalah head, dan kemudian ini adalah right shoulders, teman-teman. Ini adalah right shoulders, di mana pada saat Bitcoin ini mengindikasikan membentuk sebuah pola head and shoulders, Elon men-tweet bahwa Tesla sudah tidak menggunakan Bitcoin lagi, yang juga bertepatan dengan head and shoulders ini mau menuju kepada neckline-nya atau mau break daripada neckline-nya. Dan bertepatan pada saat head and shoulders ini break daripada neckline-nya, muncul sebuah berita mengenai China bans financial institution about Bitcoin. Pas di tanggal pada saat Bitcoin ini melakukan breakout daripada neckline-nya. Nah, akhirnya membuat harga ini semakin drop, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa lihat, teman-teman, bahwa di Bitcoin ini selain adanya cocokmologi antara penurunan bearish di teknikal dengan bad news, sebelumnya juga di sekitar bulan Januari hingga Februari ini juga ada cocokmologi mengenai teknikal dan juga good news, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sekitar Januari awal sampai ke Januari akhir, Bitcoin ini sempat membentuk seperti doge, teman-teman, yaitu bullish pennant. Nah, bullish pennantnya seperti ini. Nah, bullish pennant ini seharusnya kan kenaikannya seperti ini. Nah, pada saat di breakout, dia akan melanjutkan kenaikannya seperti ini. Nah, kemudian pada sekitar di tanggal 8 Februari ini, Elon Musk ini juga membeli Bitcoin, teman-teman. Jadi Tesla ini membeli Bitcoin sebesar 1,5 miliar US dollar, teman-teman, atau sekitar 21 triliun untuk membeli Bitcoin. Nah, yang akhirnya harga Bitcoin ini selain juga dari teknikalnya memang ini adalah pola bullish, kemudian juga dihajar juga oleh good news dari Elon. Pada saat ini yang mengalami pump ini tanggal 9 Februari, Elon membeli Bitcoin 1,5 miliar US dollar, yang akhirnya harga ini juga mengalami kenaikan.
Nah, jadi sebenarnya juga sama seperti Doge yang tadi. Yang pertama, memang Bitcoin ini membentuk teknikal sebuah pattern bullish. Yang kedua, akhirnya dihajar juga oleh good news yang akhirnya pola bullish ini kenaikannya menjadi semakin cepat teman-teman karena adanya fundamental good news yang keluar oleh Elon Musk itu. Nah, jadi kenaikannya itu hanya sekitar kurang lebih di sini tanggal 3 mengalami breakout, kemudian hingga tanggal 20. Kurang lebih cuman sekitar 2,5 minggu, teman-teman. Mengalami kenaikan yang cukup banyak, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa ukur kenaikannya itu mencapai 66% dalam waktu hanya 2,5 minggu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kaitan dengan fundamental dan juga teknikal itu sangat berhubungan, teman-teman. Jadi anggapannya itu seperti teknikal itu kita bisa memprediksikan pola apa yang akan terjadi, berapa kira-kira penurunannya itu sampai angka berapa. Nah, kemudian fundamental ini yang berfungsi sebagai memperkuat tekanan dalam penurunan maupun penaikan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sudah terbentuk head and shoulders, sudah terbentuk rising wedge juga, dan juga keluar fundamental bad news yang akhirnya harga ini semakin cepat untuk mengalami penurunan. Nah, jadi mungkin seperti itu kurang lebih whales atau pemain besar itu bermain atau berspekulatif terhadap harga. Jadi saat ingin membentuk pola bearish, dia mengeluarkan beberapa berita yang memang bad news. Di saat seperti Doge tadi, dia mengalami bullish yang bertepatan juga teknikalnya juga ada pattern bullish, dia juga mengeluarkan berita-berita good news. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan mengenai cocokmologi antara keadaan teknikal yang sebenarnya dan juga berita fundamental yang memperkuat kenaikan atau penurunan daripada teknikal tersebut. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video.